Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Livia Lutfia dari Prodi D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Serta izinkan saya untuk memperkenalkan nama rekan-rekan saya yang terlibat dalam penyuluhan edukasi ini. Yang pertama ada Aziza Atmegani dari Prodi D3 Kebidanan. Selanjutnya ada Retna Filia Wilda dari Prodi D4 Analis Kesehatan. Selanjutnya ada Iis Kurniawati dari Prodi Gizi. Selanjutnya ada Liz Haryanti dari Prodi D3 Keperawatan Gigi. Selanjutnya ada Meta Febiawati dari Prodi D3 Keperawatan Singkawang. Selanjutnya ada Purwanti Purlinda dari Prodi D4 Kebidanan. Selanjutnya ada Nanda Mulia dari Prodi D4 Keperawatan Pontianak. Selanjutnya ada Frans dari Prodi D3 Keperawatan Gigi. Selanjutnya ada Muji Hafsana dari Prodi D4 Keperawatan Singkawang. Selanjutnya ada Faris Aji Pratama dari Prodi D4 Analis Kesehatan. Selanjutnya ada Suhaida dari Prodi D4 Keperawatan Pontianak. Selanjutnya ada Sapija dari Prodi D4 Kebidanan. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang bertema tentang pencegahan COVID-19. Berikut ini ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19. COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pada pernapasan yang ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pada pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Beberapa gejala COVID-19 dapat mengakibatkan gejala yang sangat parah, yang dimana gejalanya itu seperti demam cukup tinggi, batuk, dan sesak napas. 5 cara pencegahan terkait COVID-19. Pertama, sering cuci tangan. Kedua, hindari kontak dekat. Ketiga, jaga jarak. Keempat, gunakan masker jika sakit. Kelima, tinggal di rumah. Menjaga kesehatan tubuh adalah hal yang sangat penting. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas adalah sistem yang akan melindungi tubuh kita dari ancaman penyakit seperti virus dan bakteri. Cara menjaga kesehatan tubuh ialah dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Menjaga kesehatan gigi dan mulut pada masa pandemi coronavirus atau COVID-19 sangatlah penting. Hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan gigi sehingga kita tidak susah-susah lagi untuk keluar mengecek kesehatan gigi. Selama pandemi ini, tujuan kita adalah untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kekebalan tubuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama yaitu usahakan tangan selalu bersih dengan cara cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Yang kedua yaitu gunakan sikat gigi satu untuk satu orang, dan setiap setelah dipakai usahakan sikat gigi dibersihkan dan dikeringkan lalu disimpan di wadah yang terpisah. Yang ketiga, gunakan pasta gigi yang mengandung fluor, karena fluor yang terdapat pada pasta gigi dapat menguatkan gigi kita. Yang keempat, sikat gigi dengan cara yang baik dan benar, 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kelima, konsumsi buah-buahan dan sayuran yang mengandung serat dan air, karena serat dan air yang terkandung pada buah-buahan dan sayuran dapat membantu membersihkan gigi kita pada saat mengunyah. Yang keenam, konsul dengan dokter gigi atau terapis gigi dan mulut via telepon atau via WhatsApp jika memiliki keluhan gigi dan mulut. Yang ketujuh, gunakan benang gigi yang bertangkai untuk membersihkan sela-sela gigi dan gunakan obat kumur bila perlu. Ibu hamil memiliki imunitas yang sangat rendah, maka dari itu ibu hamil akan mudah terpapar suatu penyakit seperti pada saat ini, yaitu penyakit virus corona. Dengan ini, ibu hamil dapat mencegah dan menghindari virus corona dengan 6 cara. Pertama, hindari sholat
sayuran dan buah-buahan. Ketiga, rajin mencuci tangan. Ibu harus mencuci tangan setelah dan sebelum melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan cara menggunakan sabun dan di bawah air yang mengalir. Keempat, hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut. Kelima, segera konsultasi ke dokter apabila ibu mengalami gejala flu ringan. Keenam, untuk ibu yang menyusui apabila mengalami gejala flu ringan, maka ibu dianjurkan untuk tidak menyusui anaknya secara langsung, tetapi dapat diganti dengan peralatan seperti dengan sendok, botol, dan jog. Salah satu cara pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini adalah dengan menjaga kebersihan diri serta menjaga kebersihan lingkungan. Untuk menjaga kebersihan diri, kita dapat lakukan dengan mandi 2 kali sehari serta cuci tangan di air mengalir. Baiklah, saya akan memberikan contoh bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Pertama, kita basuh tangan kita dengan sabun. Kemudian kita gosok telapak tangan kita seperti ini, lalu kita pindah ke punggung tangan kita, digosok seperti ini. Jangan lupa ya, dibales. Kemudian kita pindah ke sela-sela jari kita seperti ini. Kita gosok seperti ini, lalu kita membersihkan area di sini. Tangan kita harus mengunci seperti ini ya, biar bersih. Jangan lupa sebaliknya lagi. Lalu kita membersihkan ibu jari kita seperti ini. Sebaliknya bersihkan, lalu kita membersihkan kuku kita. Tangannya jarinya, lalu kita simpan di sini di telapak tangan kita, diputar biar bersih. Ulangnya lagi ya, putar biar bersih. Kemudian kita membersihkan pergelangan tangan kita seperti ini. Gosok. Kita bilas menggunakan air yang mengalir. Kemudian untuk menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat mendisinfektan tempat-tempat serta benda yang kita sentuh menggunakan tangan kita. Misalnya seperti kursi, lalu meja, serta gagang pintu, serta benda yang lainnya seperti itu. Untuk mendeteksi virus corona pada pasien, di sini menggunakan 2 metode, yaitu rapid test dan swab tenggorokan. Keduanya adalah pemeriksaan yang berbeda. Berikut penjelasannya. Yang pertama, rapid test corona hanya bisa digunakan sebagai penyaringan awal. Namun, untuk mendiagnosis seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak, hasil pemeriksaan swab dengan PCR-lah yang digunakan. Yang kedua, rapid test dilakukan dengan menggunakan sampel darah, sedangkan pemeriksaan swab menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan. Ketiga, rapid test memeriksa virus menggunakan antibodi IgG dan IgM yang ada di dalam darah. Hasil rapid test dapat memperlihatkan adanya IgG atau IgM dalam darah. Jika ada, maka hasil rapid test dinyatakan positif ada infeksi. Namun, hasil tersebut bukanlah diagnosis yang menggambarkan infeksi COVID-19. Maka, orang dengan hasil rapid test positif akan dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan swab metode PCR, yang diambil sampel lendir bagian dalam hidung atau tenggorokan. Hasil akhir dari pemeriksaan ini nantinya akan benar-benar memperlihatkan keberadaan virus yang menyebabkan COVID-19 di tubuh seseorang. Yang keempat, rapid test hanya membutuhkan waktu 10-15 menit hingga hasil keluar. Sementara itu, pemeriksaan menggunakan metode PCR membutuhkan waktu beberapa jam hingga beberapa hari untuk menunjukkan hasil.
Hasil pemeriksaan rapid test maupun PCR juga bisa keluar lebih lama jika kapasitas laboratorium yang digunakan untuk memeriksa sampel sudah penuh. Sehingga sampel yang masuk harus antri untuk bisa diperiksa. Jadi, dengan kondisi Indonesia saat ini, janganlah kita bersikap cuek dan acuh. Jadilah kita orang yang bersikap bijak, karena dengan sikap bijak itu kita dapat melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena ini bukan tugas beberapa orang saja, ini adalah tugas kita semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kami dari kelompok 7 mengucapkan mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun kurang dalam penyampaian materi ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua.